Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Slamet Riyadi dalam channel kelas Jepang. Oke, kali ini saya akan membagikan lagi tips ya untuk minasang yang akan mengerjakan ujian JLPT. Pertama, sebelum Anda mengikuti ujian JLPT, pastikan Anda datang tepat waktu ya. Datang terlambat bisa tidak diperkenankan memasuki ruangan ujian. Ya, kalaupun boleh, waktu tetap berjalan dan tidak ada tambahan waktu akibat keterlambatan. Jadi, pastikan minasang datang sebelum ujian berlangsung ya. Jadi minimal 1 jam lah ya. Jadi supaya minasang ada waktu untuk melakukan persiapan atau mungkin untuk mengecek misalnya peralatan alat tulisnya sudah lengkap atau belum ya, atau mungkin sembari menunggu waktu bisa dengan baca-baca lagi. Tapi saya sarankan minasang jangan terlalu stres ya. Mungkin kalau Anda terlalu gugup malah mungkin nanti yang sudah dihafal akan jadi lupa ya. Jadi tetap rileks saja. Kemudian bawalah alat tulis yang cukup ya. Panitia menyediakan alat tulis bagi peserta yang lupa. Akan tetapi dengan membawa alat tulis yang cukup, kita akan lebih tenang dan siap mengerjakan soal JLPT. Jadi memang biasanya panitia itu menyediakan spare alat tulis ya, misalnya pensil, terus penghapus, dan mungkin juga rautan ya. Cuman ya kalau bisa kita harus membawa alat tulis yang cukup ya, jangan cuma satu tapi bisa 2 atau 3. Untuk serpan misalnya pensilnya sudah patah atau misalnya sudah tidak enak. Nah, saya sarankan untuk tidak meraut, tapi mending minasang bawa spare beberapa pensil yang sudah siap untuk digunakan. Jadi tidak membuang waktu dalam meraut pensil ya. Kemudian perhatikan juga jangan sampai minasang bisik-bisik pinjam alat tulis ke teman sampingnya ya. Jadi kalau misalnya memang membutuhkan, mending minasang hubungi panitia dan minjam alat tulis ya, daripada nanti bisik-bisik dikiranya mau nyontek ya. Seperti itu. Kemudian bawalah arloji atau jam tangan. Panitia terkadang tidak memberikan isyarat waktu dan ruangan belum tentu ada jam dinding. Jadi sediakan penunjuk waktu sendiri, misalnya jam tangan atau arloji, dan jangan lupa matikan alarmnya. Jadi sesuai pengalaman saya ya, jadi tidak semua ruangan ujian itu ada jam dinding yang pertama. Yang kedua, tidak semua panitia atau aturan ujian itu akan memberikan isyarat, misalnya kurang 30 menit, kurang 10 menit, atau kurang 5 menit, seperti itu ya. Nah, pas saya ujian di Jepang dulu itu tidak ada jam dinding, tidak ada isyarat waktu ya. Tahu-tahu waktu kurang 5 menit, seperti itu aja ya. Jadi kalau seperti itu, saya sarankan minasang harus bawa jam tangan atau arloji. Tapi saran saya jangan membawa jam tangan digital, mending jam tangan yang manual ya, yang tidak ada alarmnya. Jangan sampai minasang lupa mematikan alarmnya dan pada saat ujian berlangsung alarmnya bunyi. Mungkin panitia ada yang mungkin nggak terlalu kibisi, jadi nggak apa-apa misalkan itu terjadi. Tapi ada juga yang
sangat kibisi yang misalnya ada alarm nyala itu mengganggu proses ujian, dia akan mengeluarkan peserta ujian tersebut karena itu sudah tercantum dalam peraturan biasanya ya. Nah, kemudian patuhi peraturan ya. Jangan sekali-kali melanggar peraturan ujian yang biasanya dibacakan sebelum ujian dimulai. Jawab soal dengan jujur supaya Anda mendapatkan hasil sesuai kemampuan Anda sendiri. Jadi jangan sekali-kali Anda mencontek, jangan tengok kanan kiri, jangan tanya temannya atau berbuat curang ya. Nanti jika ketahuan, panitia akan mengeluarkan Minasang dari ruang ujian karena sudah melanggar peraturan. Terus termasuk bisik-bisik ya. Jangan sampai misalnya mau minjem alat tulis, nah itu bisa saja nanti termasuk mengganggu proses ujian, nanti bisa dikeluarkan. Atau misalnya seperti tadi bawa jam tangan yang ada alarmnya, kemudian tahu-tahu dia nyala, nah itu juga bisa membuat melanggar peraturan ya, jadi Minasang bisa dikeluarkan dari ruang ujian. Kemudian fokus ya, tetap fokus dan percaya dengan diri sendiri. Nah, Minasang jangan, nah itu tadi jangan tolak-toleh, pokoknya tetap fokus sama soal, dibaca dengan benar-benar, kemudian dijawab dengan sebaik-baiknya ya, sesuai dengan kemampuan kita sendiri ya, jangan sampai karena nggak ngerti terus malah tengok-tengok gitu kan, jadi fokusnya tidak benar, terus tidak konsentrasi, malah semuanya hasilnya nanti akan tidak baik seperti itu. Next, jangan ragu-ragu ya, ragu-ragu akan membuang waktu Anda. Jadi jika tahu jawablah, jadi jika tidak tahu tetap dijawab tanpa membuang waktu berpikir. Maksudnya gini, kalau Minasang memahami materi, pasti bisa menjawab dong ya dengan semua pertanyaan. Tapi jika Minasang tidak memahami materi, tidak menguasai materi, udah jangan terlalu dipaksakan untuk berusaha menjawab, tapi terlalu lama mikir ya. Jadi nanti Minasang terlalu lama mikir misalkan di nomor 5, sedangkan soal masih ada 25 lagi ya. Minasang terlalu lama mikir di nomor 5, sedangkan nanti tidak cukup waktu untuk mengerjakan 25 soal berikutnya. Nah, karena terlalu lama mikir di soal nomor 5, kemudian nanti sampai di soal misalnya di soal 15, ternyata waktunya sudah habis. Nah, Minasang akan tidak bisa menjawab 10 soal terakhir. Nah itu akan sangat rugi lah ya. Ruginya gini, walaupun kita nggak tahu, udah jawab aja dan kita coba untuk soal berikutnya, seperti itu terus ya, sehingga kita usahakan untuk menjawab semuanya ya, menjawab semuanya dengan waktu yang pas ya. Jadi kalau emang nggak tahu, udah lewati aja, karena di situ yang namanya ujian kan berarti menguji kemampuan kita. Kalau kita nggak tahu, berarti memang nggak tahu gitu loh. Jadi nggak usah dipaksakan untuk berpikir, dan mentok-mentok juga nggak bakal tahu gitu. Jadi kita mending kalau memang nggak tahu, pilih, lalu lanjutkan soal berikutnya, seperti itu ya. Jadi jangan membuang waktu untuk berpikir di soal yang kita sendiri ragu kita tahu atau tidak. Kemudian jangan kembali ke masa lalu. Maksudnya gini, soal yang sudah berlalu, terutama pada listening ya atau cokai, segera lupakan dan fokus pada soal yang sedang berlangsung ya. Memikirkan soal sebelumnya akan membuat konsentrasi kita hilang dan akan mengacaukan semuanya. Nah, misalnya gini, pada saat terutama pada soal cokai, misalnya Minasang udah jawab, misalkan soal sudah selesai nomor 1, kemudian dilanjutkan nomor 2 ya. Nomor 2 sedang dibacakan, dan seharusnya Minasang mengenalkan soal atau bacaan nomor 2, Minasang itu masih, oh tadi nomor 1 kayaknya jawabannya ini deh gitu ya. Nah sebenarnya kayak gitu nggak boleh ya. Kalau misalkan soal sudah berlalu, udah tinggalkan, jangan dipikirkan lagi. Minasang harus fokus pada
soal yang sedang dibacakan. Sehingga pada saat soal dibacakan, minasang fokus dan minasang akan totalitas untuk berpikir pada soal yang sedang dibacakan. Yang lalu udah biarin aja, apalagi termasuk cokai ya. Kalau cokai benar-benar nggak boleh diulang lagi gitu. Udah pokoknya kalau sudah berlalu udah biarin aja, salah atau benar udah tinggalkan lah, pokoknya seperti itu. Nggak boleh dipikir atau diingat-ingat lagi, nanti akan membiarkan fokus kita kayak gitu ya. Nah ya, ini bukan terakhir, tapi sebelum hal-hal di atas tadi atau hal-hal yang sebelumnya saya jelaskan, Anda harus tetap berdoa. Jadi sebelum minasang mengerjakan soal, pastikan minasang berdoa, relax, tetap fokus, dan tetap konsentrasi ya. Jadi lakukan yang terbaik, percaya pada diri sendiri. Ujian itu untuk mengetes kemampuan Anda sampai mana. Jadi pastikan minasang itu tidak orientasi sama hasil, tapi orientasikan untuk mengetahui kemampuan Anda seberapa, sampai mana kemampuan bahasa Jepang Anda dengan mengikuti JLPT ini. Jadi jangan curang gitu aja ya. Sekian, mudah-mudahan bisa membantu ya minasang yang akan melaksanakan ujian JLPT nanti Juli ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kelas Jepang ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.